Teman-teman, sumber turunnya iman itu hanya dua. Hanya dua. Satu, maksiat. Ada maksiat yang dikerjakan. Al-imanu yazidu wa yantaqisu, yazidu bil ta'ah wa yantaqisu bil maksiyah. Dua, ada yang haram masuk ke dalam diri kita. Awas, orang ini tidak melakukan maksiat, tapi ada orang lain datang membawa yang haram sehingga menutup pintu-pintu kebaikan dalam dirinya. Nanti ada di hadis Muslim nomor hadis 1056, di Al-Arba'in nomor 10, posisi paling kanan sebelah atas. Jadi ya Allah, ada orang-orang yang mungkin gak berbuat haram, dia tidak berbuat maksiat, maaf, tapi bapaknya datang membawa sesuatu yang haram. Harta orang lain dibawa oleh dia, dibawa ke rumah, jadi daging, dimasak oleh ibunya, oleh istrinya, dimakan oleh keluarga. Anaknya gak berbuat maksiat, ibunya gak maksiat, tapi bapaknya bawa rezeki yang haram karena maksiatnya masuk ke dalam tubuh anggota keluarganya. Ini yang bahaya nanti ya. Hati-hati, kalau yang haram sudah masuk ke dalam diri seseorang, maka dampak menutup pintu kebaikan itu semakin besar. Jadi daging nih ya, beredar dulu dengan darah, masuk ke telinga, begitu ke telinga jadi daging, jadi sumbatan. Quran surah 6 ayat 25, wa fi adhanihim waqra. Ada orang yang telinganya kesumbat. Kalau telinga kesumbat, awas, hati-hati. Urusan dunia dia bisa dengar, tapi urusan akhirat sulit untuk dia dengar. Maksiat sih enggak, tapi anak ini setiap dengar azan susah sekali bangunnya, sulit bangun dia. Allahu Akbar, musik kedengaran. Ada konser musik di sini nih ya, puluhan kilometer ditempuh, bayar lagi bikin karcisnya, itu pun dipesan 2 bulan sebelumnya. Azan subuh, masjidnya samping rumahnya, ini rumah, ini masjid. Allahu Akbar, bahkan soundnya itu, speakernya langsung mengarah ke kamar dia. Allahu Akbar, dan kalimatnya gampang, as-salatu khairum minan naum, yuk salat lebih baik dibandingkan dengan tidur. Sampai ke telinga bisa berubah kalimatnya, an-naumu khairum minas salat, tidur lebih baik daripada salat. Gak kedengaran tuh Pak, nggak kedengaran gitu kan, sudah di sampingnya, sudah mengarah, belum bangun juga. Apa yang salah? Wa fi adhanihim waqra. Mungkin anak ini nggak maksiat, tapi ada yang haram masuk ke telinganya, menutup pintu dia. Ada yang masuk ke matanya. Kalau telinga sudah nggak bisa dengar, saking sayangnya Allah tidak akan dibiarkan dia, diberikan petunjuk lewat jalan yang lain, mata ya. Ada orang nggak dengar azan, jalan keluar. Orang sebelum subuh udah ke masjid, dia olahraga misalnya, kan muslim, jalan, diperlihatkan oleh Allah orang-orang mulai ke masjid. Ada yang orang dewasa, ada yang standar, ada bahkan yang sepuh-sepuh, ada bahkan anak kecil sudah mulai berangkat, kelihatan di matanya. Ada orang mendapat hidayah dari situ, ada orang yang bahkan nggak peduli dengan itu, matanya terhalang juga. Hati-hati, matanya terhalang. Puncaknya, bila terhalang dia dalam telinga dan mata itu mulai tertutup, maka ke hati pun akan sulit masuk, sulit. Bahkan saat Anda ajak pun ini sulit, jawabannya bisa mencengangkan. Masya Allah, Om, salat yuk. Iya, salat kan nomor 2, olahraga nomor 1. Masya Allah, jalan. Jadi telinga nggak bisa dengar, mata nggak bisa lihat, ya, hati nggak bisa mencerna. Quran surah kedua ayat ke-7, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Itu yang rumit. Kalau sudah begini, doa pun nanti akan sulit terjawab. Itu ada di hadis Muslim nanti nomor hadis 1056. Anna yustajabu lahu. Bagaimana Allah bisa menjawab doanya? Famat'amu haramun, karena makanannya haram, mashrabu haramun, minumannya haram, malbasuhu haramun, pakaiannya haram, wa ghudhiya li harami, dan perangkat hidupnya haram. Ini satu. Yang kedua, maksiat. Termasuk maksiat kecil-kecil yang tidak disadari. Itu bisa menurunkan iman. Mata misalnya, mata, apa fungsi mata? Oh kan, udah salah. Saya terangkan kemarin, mata itu fungsinya bukan melihat. Kalau cuma melihat, mata kambing pun bisa melihat, ayam juga melihat ya. Mata kita itu fungsinya bukan cuma melihat, tapi di Quran surah kita kan kajiannya Quran ya, Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Kata Allah, qul lil mu'minina, katakan bagi pria-pria yang merasa punya iman, yaghuddu min absarihim, matanya hanya boleh lihat yang baik-baik saja. Ghaddul basar itu bukan gak boleh lihat. Yang ghuddu itu artinya memalingkan dari yang tidak layak dipandang. Kata Allah ini gak boleh dipandang, dia palingkan. Nah, ada orang-orang yang kata Allah gak boleh lihat, dia tetap lihat. Maka tatkala matanya melihat, terbiasa melihat yang jelek, maka ketika melihat yang baik sudah gak peka lagi. Awas, hati-hati. Ada orang punya penyakit mata, bukan mata fisiknya. Mata fisik mungkin kelihatan, ini handphone, ini macam-macam, ini yang lainnya. Tapi mata-mata ini tidak bisa melihat nilai-nilai kebaikan karena sering melihat yang jelek.
Awas ya, ada dua pasangan yang tidak mungkin bersatu ini, baik dengan buruk. Kalau Anda terbiasa melihat yang baik-baik, maka melihat yang buruk Anda tidak akan peka. Anda lihat yang baik-baik, lihat mushaf, lihat masjid, lihat orang-orang saleh. Begitu melihat keburukan, Anda akan langsung palingkan seketika itu. Tapi kalau Anda terbiasa melihat yang jelek-jelek, maka melihat kebaikan Anda tidak akan peka lagi. Lihat aurat terbuka, lihat maksiat, lihat macam-macam. Nanti begitu melihat kebaikan, itu tidak ada sentuhan lagi dalam jiwa, karena terbiasa melihat itu. Saya mau tanya, dari bangun tidur saja hari ini sampai dengan sekarang, berapa kali mata kita melihat yang keliru? Jangan-jangan ke masjid pun ke sini masih melihat yang salah juga. Coba cek aurat di sekitaran kita, gambar-gambar yang tidak jelas, gambar-gambar di handphone. Kadang-kadang tidak sadar bahwa itu melihat yang keliru. Kalau tidak diistighfari segera, maka mata kita bisa bermasalah. Puncaknya, kalau ada orang yang matanya sehat dalam urusan dunia, buta dalam urusan akhirat, itu yang paling berbahaya. Begitu keluar masjid, matanya sehat. Aduh, tadi sendal saya mana ya? Di mana ya naruhnya? Oh, ini dia sendal saya, dipakai aja sama dia tuh. Padahal dia masuk gak pakai sandal. Semua kelihatan, yang bagus kelihatan, cuman dia pakai karena mata hatinya kosong. Nah, turun imannya. Mulai dia lakukan maksiat.